Sekarang kita akan coba praktek membuat bot sederhana ya teman-teman ya. Di sini silakan masuk ke halaman dashboardnya Drip Center kita masing-masing, kemudian pilih instant nomor WhatsApp yang sudah terhubung ke Drip Center ya. Di sini saya pilih yang ini. Kemudian setelah masuk ke instant kita masing-masing, pilih menu bot ya. Kemudian di sini saya sudah punya beberapa bot yang saya akan coba bikin yang baru ya, biar teman-teman bisa paham cara bikin bot yang benar dari awal ya. Silahkan masuk ke menu ini atau klik aja tombol new rule ya. Kemudian di sini ada scope ya, scope ini adalah lingkup ya, atau ada batasannya ya, apakah bot ini aktif ke personal aja atau ke Japri gitu ya, atau ke grup dan personal, atau ke grup yang spesifik. Artinya kalau kita pilih yang personal berarti bot ini hanya aktif kepada Japrian aja, kepada individu saja. Kalau kita pakai yang grup berarti bot yang akan kita bikin ini akan aktif ke semua grup ya yang ada di WhatsApp kita. Kemudian kalau kita pilih yang grup dan personal berarti bot yang akan kita bikin ini itu aktif ke grup dan juga ke personal. Dan kalau kita pilih yang grup yang spesifik, itu artinya kita bisa mengaktifkan bot yang kita bikin ini hanya pada salah satu atau beberapa grup yang kita pilih aja. Jadi tidak semua grup aktif bot yang kita bikin ini. Di video ini saya hanya akan contohkan untuk yang ke personal ya. Oke, untuk yang lain kita akan bahas di video berikutnya aja. Kemudian di sini teman-teman ada yang namanya rule and keyword. Jadi untuk membuat sebuah bot kita perlu aturan gitu ya, agar botnya tidak bekerja pada tempat yang bukan waktunya gitu ya, bukan tempat scope-nya. Maka kita bikin aturannya gitu ya. Nah sekarang kita pilih ini rule-nya. Di sini ada beberapa rule. Ada yang include, start with, equal, hingga ke call event ya. Di sini saya nggak akan bahas semuanya karena terlalu panjang. Saya akan coba membuat bot yang equal aja. Jadi artinya equal ini kata kunci yang akan kita bikin ini harus spesifik ya, agar botnya bisa jalan. Jadi harus spesifik sama persis ya, equal berarti sama. Contohnya misalkan di sini saya akan coba bikin kata kunci misalkan oke ya, atau sudah. Nah ini kalau misalkan kita pilih yang equal, kemudian ada kata sudah keywordnya, kemudian ada orang yang melakukan chat kepada kita dengan sudah TF ya. Nah ini maka bot ini dia nggak akan jalan. Kenapa? Ya, jadi contohnya gini, kita sudah bikin sudah ya, ini keywordnya sudah. Kemudian ada orang ngetik kepada kita ke WhatsApp kita itu sudah ya, atau gini ya, sudah begini. Ini kan beda ya, kapitalnya beda dengan yang ini. Maka itu nggak akan jalan. Kenapa? Nggak sama persis. Ya, jadi kalau misalkan apalagi sudah TF ya, ini sudah berbeda ya, susunannya sudah berbeda karena di sini hanya TF sudah doang. Kemudian ketika ada orang chat kita atau ngirim pesan kepada kita dengan kata kunci sudah TF, maka bot ini nggak akan jalan. Kenapa? Karena dia nggak equal, nggak sama persis. Oke, di sini mungkin bisa dipahami ya. Nah sekarang agar kita tidak istilahnya itu, agar kita bisa mengantisipasi orang ketika melakukan chatting kepada kita itu agar bisa tertampung, kita bisa punya aturan di sini ya teman-teman ya. Kita bisa bikin multiple keyword yang equal. Karena seseorang itu biasanya mengirim pesan itu ada, jadi misalkan gini, misalkan kita bikin keyword sudah ya dengan kata kunci misalkan sudah ya, sudah SUDAH. Kemudian kadang-kadang ada orang yang ngetik kata kuncinya itu sudah begini, S-nya kecil semua,
hurufnya kecil semua ya. Ada yang capital semua, sudah. Nah ini kalau berbeda dengan yang kata kunci ini, dia nggak akan jalan. Untuk mengantisipasi ini, teman-teman, kita bisa pakai multiple ya, multiple keyword. Di sini kita bisa pakai tanda begini, kurung ya. Kemudian kita kasih dia tanda pembagi gitu ya, atau misalkan kan tanda garis tegak. Nah kita kasih dia opsi. Sudah kecil semua ya. Nah kayak gini. Oke, dengan begini teman-teman, meskipun misalkan ada orang yang ngetik kata sudah dengan huruf besar semua, kecil semua, atau begini, itu semua akan aktif botnya ya. Keywordnya akan aktif. Jadi kita bisa pakai multiple keyword untuk kata yang sama. Jadi kalau misalkan begini, maka ketika ada orang ngetik sudah dengan huruf besar semua atau kecil semua, maka ini akan aktif ya. Sehingga kalau bisa jangan satu doang begini ya, karena ada kadang-kadang orang itu mengetik kata kuncinya itu dengan kata yang S-nya itu kecil semua atau hurufnya besar semua itu ya, maka dia nggak jalan. Maka untuk mengantisipasi kesalahan pengetikan di customer kita, maka kita bikin 3 yang sama begini ya. Oke, kemudian teman-teman semoga bisa dipahami ya. Karena ini harus sama teman-teman ya, nggak bisa ada kata kunci lain. Nah, nanti kalau include itu bisa dengan kata-kata yang lain, dengan kalimat yang lain itu bisa. Nah, kalau kita pilih yang equal, maka nggak boleh ada kalimat lain selain kata kunci ini, ya. Nah, itu yang equal. Kemudian selanjutnya saya akan coba jelaskan yang ini, ada action list. Jadi bot ini nantinya ketika ada orang yang ngetik kata kunci sudah ini ya, maka kita bisa menyuruh atau memberikan instruksi kepada bot ini untuk melakukan beberapa aksi sekaligus ya. Di sini ada action 1. Pada action 1 ini saya pengen bot saya ini membalas pesan dari orang yang mengirim kata kunci ini ya. Misalkan sudah transfer, sudah misalkan itu saya pengen bot ini nomor saya bisa membalas secara otomatis. Ya, maka di sini ada banyak activity ya, aktivitas yang banyak di sini. Saya pilih yang reply to personal dulu ya, langsung membalas secara otomatis. Nah, kemudian di sini bagaimana? Kita kirim pesan ya. Oke. Kemudian di sini ada parameter name. Ya, ini bisa kita pilih aja. Gunanya apa? Gunanya agar pesan kita itu langsung menyebut nama orang yang sesuai dengan nama profil orang tersebut ya. Jadi misalkan nanti namanya itu Abdullah, maka oke Abdullah. Nah, jadi seperti itu. Jadi langsung sebut nama ya. Oke Kak, misalkan gini, oke Kak. Kemudian name ya tadi ya, klik aja di sini. Kemudian sudah kami terima. Oke, ya. Dan di sini kita juga bisa menambahkan emoticon, teman-teman ya. Misalkan emoticonnya ini ketawa ya. Atau gini. Nah, kemudian kalau udah selesai, teman-teman, silakan diklik lagi biar nggak muncul ininya ya. Oke, kalau udah selesai, teman-teman di sini ini nggak saya contohkan dulu ya, nanti aja biar tidak terlalu panjang. Kemudian di sini teman-teman kita bisa add file, artinya kita bisa tambahkan gambar ya. Di sini kita tambahkan gambar, kemudian nah ini kan action 1 ya, kita atau saya pengen dia punya aksi yang selanjutnya. Saya pilih lagi di sini add new action. Artinya setelah dia melakukan pembalas secara otomatis, saya pengen bot ini misalkan di sini saya pengen dia nyimpen data orang tersebut ke database saya. Nah, di sini save to list. Saya coba di sini saya punya berapa database ya. Nah, ini bisa kita cek. Kalau teman-teman belum punya database, maka ini nggak muncul ya. Kalau sudah punya database, meskipun kosong itu bisa. Di sini saya akan coba cek ya. Sebentar saya cek dulu listnya. Di sini saya punya database test API yang ini masih kosong ya teman-teman ya. Masih kosong ya. Jadi saya akan coba tes. Saya akan masukkan data orang yang mengetik kata kunci tadi ke dalam sini, ke save to list, ke sini. Test API ya. Nah, ini jadi ada
Aksi 1 membalas pesan, aksi 2 menyimpan pesannya. Kita bisa menambahkan beberapa aksi sekaligus teman-teman ya. Nah, misalkan aksi ketiga kita save to daily leads ya. Nah, di sini ini masih kosong juga nih. Saya coba cek. Ini masih kosong ya, nggak ada listnya. Nah, oke, jadi cukup ya, 3 dulu ya. Jadi saya pengen bot saya ini melakukan aktivitas tiga aja di sini. Ya, oke. Yang pertama membalas secara otomatis, kemudian melakukan penyimpanan ke database. Selanjutnya adalah menyimpan ke database daily leads ya. Oke, kemudian di sini ini silakan opsional aja. Kalau misalkan teman-teman pengen melakukan tes sendiri ya, agar bot ini berjalan, ini bisa dicentang ya. Kalau misalkan kita pengen menguji dengan nomor kita sendiri, kalau enggak ya nggak usah ya. Kemudian ini trigger ya, blue double check ini ya, ini bisa dicentang juga kalau pengen melihat ya orang-orang itu, atau kalau pengen melihat centang birunya gitu ya. Kalau misalkan kita kirim pesan itu terlihat centang birunya, atau ada kata-kata mengetik ya, dan seterusnya, silakan dicentang ya. Ini opsi aja, dicentang boleh, nggak dicentang juga nggak masalah ya. Kemudian di sini ada delay ya, delay ini berarti jeda pengiriman pesan. Jadi ketika orang mengirim kata kunci ini ya, misalnya ke nomor WhatsApp kita ya, maka kita membalasnya itu berapa detik gitu ya. Ini kalau 1000 berarti 1 detik ya, karena ini hitungannya adalah millisecond ya. Kalau misalkan 2000, misalkan ya 2000 berarti 2 detik. Nah, kita bisa pakai 1000 aja biar 1 detik. Kemudian di bagian tag ini teman-teman, ini adalah labelnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya banyak bot, nantinya ini bisa kita kasih nama gitu ya. Kita kelompokkan agar kita bisa mudah mencarinya ya. Di sini saya coba kasih nama dia, tagnya itu adalah bot test ya. Klik di sini. Nah, kalau udah selesai dan dirasa sudah cukup oke ya, kita simpan botnya. Oke, sekarang kita coba di sini ya. Ini ada sudah ya, dengan format yang berbeda. Ini untuk mengantisipasi orang salah ketik ya. Nah, kita akan coba melakukan tes ya di teman-teman ya. Oke, kita akan coba tes. Saya akan coba ini ya, di sini ya. Ini adalah nomor, saya masih kosong di sini. Sebentar, saya kasih dia. Nah, ini ya. Kemudian perhatikan di sini teman-teman. Tadi kata kuncinya adalah sudah ya. Ada 3 ya. Mana tadi? 3 format ya. Besar S-nya, kemudian yang lainnya kecil, kemudian tulisannya kapital semua, tulisannya besar semua dan kecil semua ya. Saya coba di sini untuk bagian yang sudah. Yang pertama ya. Sudah. Maka di sini akan mengetik karena saya tadi mengaktifkan ya centangnya ya. Dan ini langsung dibalas teman-teman ya. Oke Kak Agung Barata, karena tadi saya gunakan parameter name ya. Sudah kami terima ya, beserta gambarnya. Karena tadi saya juga sertakan gambar teman-teman ya. Nah, kita cek lagi dengan kata sudah. Hurufnya besar semua. Ternyata bisa juga teman-teman ya. Nah, kemudian kecil semua. Apakah bisa? Nah, bisa juga ya. Bisa juga. Kemudian misalkan tadi sudah semua ya. Ini sudah dibales. Kalau begini juga dibales. Misalkan udah ya. Maka dia tidak membalas teman-teman ya. Ini ya, nggak mengetik. Dia nggak ngebalas. Kenapa? Karena ini berbeda formatnya. Tadi kita cuma mengetik atau membuat kata kunci sudah gitu ya. Coba misalkan sudahlah. Cukup misalkan gitu ya. Dia juga nggak ngetik, dia nggak ngebalas teman-teman ya. Sudahlah. Dia juga ngetik. Kenapa? Karena kita pakai tipe yang equal, yang harus sama persis gitu ya. Dan opsi ini ya, penulisan ini digunakan untuk mengantisipasi orang salah ketik gitu ya. Jadi seperti itu cara membuat bot yang sederhana teman-teman ya. Sedangkan untuk yang selanjutnya
kita bisa bikin bot yang tipenya itu equal ya. Bukan equal, tapi yang include ya. Gimana maksudnya include seperti apa? Contohnya nanti kita bahas di video berikutnya.